Perlahan pria itu mulai berjalan mendekat ke arahnya. "Direktur Zain?" ucap Terry lirih. Terry tercengang ketika melihat pria itu adalah Direktur Zain. Ekspresi dingin yang diberikannya membuat Terry merasa takut. Jantungnya berdegup kencang. Terry sangat bingung apa yang harus ia lakukan saat ini. Teriak, itu hal yang mustahil. Tempat seperti ini memiliki privasi yang begitu ketat untuk para pelanggannya. Berteriak sekeras apapun tak akan ada bantuan dari seseorang untuk menolongnya. Ya, yang ada hanya buang-buang tenaga. Presidir Zain berjalan mendekat ke arah Terry. Kemudian menapakkan kakinya ke atas ranjang dan mulai mendekat ke arah Terry. Tiba-tiba ia mendekat tubuh Terry. Saking terkejutnya, Terry sampai tak bisa berkata apa-apa. Kedua matanya terbuka lebar-lebar melihat sosok pria yang mendekap tubuhnya dengan erat. Dekapan Presidir Zain begitu kuat, hingga Terry merasa sesak dibuatnya. "Direktur Zain, apa yang Anda lakukan? Tolong Anda menyingkir. Anda menyakiti saya," ucap Terry dengan nada bicara yang bergemetar. "Direktur Zain, hentikan! Sadarlah!" teriak Terry dengan nada tinggi berusaha menyadarkan Presidir Zain yang terpengaruh oleh obat itu. "Menurutlah, aku akan memberikan apa yang kau inginkan setelah ini sebagai gantinya." "Memberikan apa yang kuinginkan?" "Benar." Terry terdiam sejenak dan terus berpikir apa pria ini akan menepati perkataannya. Jika itu benar, Terry akan segera mendapatkan biaya operasi adiknya. Tubuh Terry mulai menerima semua yang dilakukan oleh Presidir Zain saat ini. Tidak memberontak, hanya terdiam membisu. Sekilas, terlihat wajah adik Terry di otaknya. Terlintas senyuman adiknya yang selalu memanggilnya kakak. Namun apa daya, sekarang adiknya terbaring lemah di rumah sakit dan membutuhkan banyak sekali biaya untuk melakukan operasi. Demi adik semata wayangnya itu, selagi sang adik masih bernafas, apapun akan Terry lakukan. Bagaimana Terry bisa membiarkan sang adik terus menderita, berjuang antara hidup dan mati? Ia hanya memiliki seorang adik yang menemaninya setelah kematian kedua orang tuanya. Bagaimana Terry bisa menerima dan kehilangan satu persatu anggota keluarganya? Direktur Zain bilang dia akan memberikan apa yang aku inginkan. Apa mungkin aku hanya bisa mendapatkan uang dengan cara seperti ini? Kesucian yang seharusnya aku jaga untuk suamiku di masa depan kelak, sekarang sudah hancur berkeping-keping, ucap Terry dalam hati. Tak sadar, air matanya mengalir bersama dengan hilangnya kesucian dalam dirinya. Demi adikku, ya, demi adikku satu-satunya, menjual hal yang paling berharga untukku, menjual masa depanku. Aku rela melakukannya. Dik, tunggu kakak akan segera kembali. Terry mulai memejamkan matanya sejenak, membiarkan air matanya mengalir, dengan sendirinya membasahi kedua pipi. Terry sama sekali tak berani mengeluarkan suara rasa sakit yang dirasakan olehnya. Terry hanya terdiam dan berusaha menenangkan dirinya bahwa ini akan segera berakhir. Lagi dan lagi, air matanya menetes tak terbendung, hanya bisa menggigit kecil bibir bagian bawahnya sendiri.
menahan rasa sakit untuk pertama kalinya melepas hal yang berharga baginya. Hal berharga yang selama ini dijaganya, kini telah hilang sudah. Setelah efek obat itu menghilang dengan sendirinya, Zhang Yu dan Terry pun tertidur pulas. Keesokan paginya, malam telah berlalu. Terry terbangun lebih dulu. Terry melihat dirinya sendiri yang begitu menyedihkan dan penuh dengan bekas merah yang diberikan oleh Presidir Zhang semalam. Ada bercak di kasur. Terry melihatnya langsung, lalu memalingkan wajahnya. Tak lama kemudian, Zhang Yu terbangun dan langsung membelakangi wajah Terry. Apa yang kau inginkan dariku? Katakan. Ucap Zhang Yu sembari membelakangi wajah Terry. Tidak ada jawaban? Aku tahu maksud wanita sepertimu. Menikahlah denganku. Ucap Presidir Zhang tak berbobot sama sekali. Perkataan itu sangat ringan keluar dari mulutnya. Seakan pernikahan itu adalah mainan baginya. 200 juta. Jawab Terry singkat, kemudian berhenti sejenak. Presidir Zhang terdiam. 200 juta? Kau menolak menikah denganku? Pikirkanlah kembali. Ini adalah kesempatan yang langka, apalagi untuk gadis biasa seperti itu. Jawab Presidir Zhang dengan tenang. Tidak perlu pertanggungjawaban. Berikan saya 200 juta saja. Jawab Terry. Dadanya terasa sakit saat mengatakan hal itu. Karena merasa dirinya sendiri seperti seorang wanita murahan yang menjual tubuhnya demi uang. Namun hal ini juga bukanlah hal yang diinginkan. Wanita mana yang rela membiarkan kesuciannya diambil oleh orang lain yang tidak dikenalnya? Orang yang sama sekali bukan suaminya. Sungguh ironis bukan? Sangat menyedihkan. Apakah wanita semacam itu menjual diri demi uang? 200 juta memang tidak ada apa-apanya bagiku. Apa kamu pikir dirimu pantas dan semahal itu? Jawab Presidir Zhang dengan nada bicara remeh. Terry hanya terdiam, mengepalkan kedua tangannya dengan erat, menahan semua hinaan yang dilontarkan pria itu untuknya. Tapi apa yang dikatakan pria itu tidaklah salah. Dirinya yang seperti ini memang sudah seperti wanita murahan yang tidur dengan pria tak dikenal hanya karena uang. Awalnya Presidir Zhang ingin memberi gadis ini pertanggungjawaban dan memberinya status yang jelas. Namun ternyata Terry lebih memilih uang untuk bayaran tidur semalam. Ya, terserah. Anggap saja saya seperti itu. Jawab Terry dengan singkat. Presidir Zhang yang mengenakan handuknya kembali, lalu pergi mengambil cek dan menuliskan sejumlah uang yang disebutkan Terry. Ambil ceknya dan pergilah dari sini. Dan ingat, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Menghindarlah sejauh mungkin saat kau bertemu denganku. Ucap Zhang Yu melemparkan selembar cek itu ke atas kasur. Kemudian Terry mengambil cek itu. Terry sangat terkejut dengan jumlah yang dituliskan. Ternyata lebih dari jumlah yang diminta oleh Terry. Tuan, apa Anda salah tulis? Bukankah ini terlalu banyak? Ambil saja sisanya. Jika kau hamil anakku, gugurkan saja dengan uang itu. Aku tidak ingin kau mengandung anak dariku. Ucap Zhang Yu dingin. Terry pun terdiam karena perkataan yang diucapkan oleh Presidir Zhang baru saja sangat menyakiti hatinya. Terry menangis dan mengenakan pakaiannya lagi, lalu pergi dari kamar itu tanpa bicara apa-apa.
Sudahlah Terry, jangan menangis. Anggap saja ini adalah mimpi buruk. Hindari bertemu dengannya. Tidak ada yang lebih penting saat ini dibandingkan nyawa adikmu, Terry. Ucap Terry dalam hati, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Setelah mendapatkan uang itu, Terry bergegas pergi ke rumah sakit untuk membayar operasi adiknya. Dan sesampainya di rumah sakit, dokter keluar dari ruangan adiknya dengan wajah seperti orang sudah pasrah. Dokter, ada apa dengan Anda? Apa terjadi sesuatu yang buruk pada adik saya? Ucap Terry sembari memegang tangan Dokter Lim dengan cemas. Nona Terry, adik Anda baru saja meninggal. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan melakukan operasi darurat. Namun Tuhan berkata lain. Ternyata Tuhan lebih sayang pada adik Anda. Adik Anda tidak bisa diselamatkan. Hati Terry hancur berkeping-keping bagaikan pecahan kaca. Dokter, apa? Jangan bercanda, Dok. Nona. Kiara, adikku sudah tidak ada. Terry langsung terduduk lemas di lantai saat mendengar kabar kematian adiknya. Terry menangis histeris di hadapan Dokter Lim. Nona, kuatkan hati Nona. Mungkin ini adalah yang terbaik untuk adik Anda. Adik Anda tidak merasa sakit lagi mulai sekarang. Bujuk Dokter Lim berusaha menenangkan Terry. Dokter, di mana adik saya sekarang? Tolong, bawa saya padanya. Tanya Terry dengan nada bicara yang bergemetar. Terry mencoba berdiri tegap dengan bantuan Dokter Lim. Adik Anda ada di ruangan ini. Mari saya antarkan. Jawab Dokter Lim sembari membantu Terry berjalan masuk ke dalam ruangan sang adik. Sesampainya di dalam ruangan itu, air mata Terry jatuh tak terbendung lagi. Terry melihat adiknya yang terbaring di ranjang pasien dengan ditutupi selimut rumah sakit di sekujur tubuhnya. Terry mendekati adiknya, kemudian memeluknya dengan erat. Kenapa? Kenapa kesedihan datang padaku bertubi-tubi? Tuhan, apakah aku pernah membuat kesalahan besar di kehidupanku sebelumnya? Hingga Engkau merenggut nyawa orang yang kusayangi dengan cepat. Ucap Terry dalam hati, sembari menangis terseduh-seduh memeluk adiknya. Hingga Terry pun jatuh pingsan. To be continued.